Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amira Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, potensi batik Malangan terus tumbuh dan digemari oleh masyarakat. Fashion designer lokal Malang mengubah kain batik Malangan menjadi gaun dan busana cantik yang menarik. Karya desainer Malang ini diperagakan di atas catwalk Malang Batik Festival 2022 oleh 29 kepala perangkat daerah Kota Malang secara berpasangan. Artinya ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai insan dan putra Indonesia bangga terhadap produk-produk Indonesia. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kekompakan. Kalau kemarin kita lihat mungkin Ibu Lurah, Ibu Camat, tapi sekarang Pak Lurah dan Pak Camat menonton ya, menjadi supporter ya, dan saya lihat luar biasa. Kekompakan ini yang menjadi bekal kita semua dan ini yang akan menjadi kekuatan untuk maju. Tanpa kebersamaan, tanpa kekuatan, maka apa artinya kita punya mimpi dan asa? Tapi kekompakan menjadi sebuah urusan kita semua. Kita kompak bahwa kita Indonesia, wajib hukumnya memajukan Indonesia, wajib hukumnya kita bangga terhadap produk Indonesia, dan wajib hukumnya kita kuatkan potensi-potensi Indonesia. Tagline dari Malang untuk Indonesia dan dunia, tidak isapan jempol, tapi ayo kita laksanakan dan kita bumikan dan kita nyatakan dalam bentuk aktivitas sehari-hari kita semua. Industri pariwisata kesehatan muslim saat ini menjadi salah satu tren yang sedang dikembangkan secara global. Hasil penelitian dosen pariwisata via UB, Anissa Bafadal menunjukkan bahwa di dunia barat saat ini layanan kesehatan untuk turis muslim sudah dikemas dengan bagus dan mampu menjadi devisa baru. Menurutnya Indonesia tidak boleh tertinggal dalam pengembangan ini karena memiliki sumber daya yang memadai untuk membidik pangsa pasar. Berdasarkan hasil penelitian kami, ya, kami melihat bahwa memang ada celah yang perlu dipenuhi oleh para pengelola destinasi wisata, ya. Tidak hanya untuk Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim, di mana bisa membuat suatu salon dan spa syariah yang Muslim friendly, tapi juga dari negara-negara luar seperti misalnya negara-negara seperti Thailand, Jerman, New Zealand, kemudian Australia, Singapura, Turki juga khususnya mungkin ya, sebagai negara yang Muslim friendly, mereka juga mulai menyediakan layanan-layanan kesehatan yang pro terhadap Muslim, ya. Nah, dengan melihat itu bahwa negara Barat pun sudah mulai melirik bisnis pariwisata kesehatan khusus untuk Muslim, maka dari itu kita di Indonesia perlu juga menyediakan memfasilitasi pelayanan khusus ya untuk konsumen Muslim dalam hal kesehatan, baik medical maupun wellness. Selain tergantung dengan keberadaan dana alokasi umum dan khusus, daerah kabupaten kepulauan seperti Sumeneb membutuhkan dana infrastruktur dalam jumlah besar. Dosen dan peneliti administrasi publik via UB, Dr. Muhammad Said menuturkan bahwa hasil penelitian dan kunjungan lapangan menunjukkan fakta bahwa infrastruktur transportasi yang mampu menghadapi segala cuaca menjadi kendala bagi Sumeneb.
tantangan yang dihadapi oleh wilayah kepulauan ini berbeda dengan daratan. Kita bisa melihat diperlukan moda transportasi yang mampu mengatasi perubahan cuaca misalnya. Ada angkutan laut dengan feri, tapi ketika cuaca buruk menjadi susah, tidak boleh berlayar, selesai. Distribusi barang, distribusi manusia itu terhenti. Itu yang terjadi selama ini, gitu kan. Sehingga diperlukan dukungan anggaran kapasitas anggaran yang luar biasa untuk memperbaiki ini. Makanya salah satu solusinya memang angkutan udara, gitu kan, yang relatif lebih mampu mengatasi permasalahan cuaca atau iklim, gitu kan, yang terjadi di wilayah kepulauan. Gitu. Kemudian yang kedua, sistemnya itu terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, bahwa untuk mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan itu adalah dukungan infrastruktur, memperbaiki aksesibilitas internal pulau, memperbaiki aksesibilitas antar pulau. Saya kira itu sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur. Nah, itu yang terjadi di wilayah kepulauan. Kalau pulau-pulau besar yang sempat saya datang itu misalnya di Kangean, Kecamatan Adiasa, Kangayan, itu daratnya untuk menghubungkan antar kecamatan, antar desa itu masih jauh dengan daratan gitu. Apalagi untuk yang Sapeken itu antar pulau, saya katakan tadi antar desa, bahkan di dalam desa ada pulau, antar RW bisa pulau, dan itu menggunakan perahu kecil yang dimiliki oleh warga itu. Pasien diabetes perlu mengetahui beberapa hal sebelum memutuskan untuk menjalankan ibadah puasa. Dr. Rinadi Reza Bramantya dari Divisi Endokrin Metabolik Diabetes Fakultas Kedokteran UB menjelaskan, pasien harus berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya sekitar 6-8 minggu sebelum berpuasa untuk mengetahui level resiko yang dimilikinya. Ada syarat-syarat ketika pasien diabetes itu mau memutuskan untuk berpuasa. Yang pertama, apa sih syaratnya pasien diabetes boleh berpuasa? Tadi kalau kita sudah lewat dari masalah religiusnya, kemudian pasiennya sebenarnya boleh tidak berpuasa tetapi berkenan untuk berpuasa karena masalah keyakinan. Nah, di dalam dunia medis itu juga ada beberapa tahapan-tahapannya. Apa yang harus dilakukan ketika orang diabetes akan berpuasa? Yang pertama itu sebenarnya mengetahui kategori risiko yang mana seorang pasien itu dalam menghadapi puasa Ramadan. Jadi ada kategori risiko yang ringan, ya, kemudian ada kategori risiko yang sedang dan yang paling tinggi. Jadi rendah, sedang, dan tinggi. Jadi kalau kita lihat yang rendah itu, risiko yang rendah itu tetap wajib untuk berpuasa. Sedangkan untuk yang risikonya sedang itu boleh untuk tidak berpuasa. Boleh ya, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi memang kebanyakan pasien itu tetap melanjutkan puasa. Kemudian risiko tinggi itu memang secara medis tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, kembali lagi, yang pertama kita mengenali risiko tadi, seperti yang saya sampaikan di depan. Kemudian bagaimana cara kita tahu saya risiko yang mana ya? Sebenarnya yang sebaiknya adalah konsultasi ke dokter itu 6-8 minggu sebelum bulan Ramadan itu sudah harus konsultasi ke dokter yang merawatnya selama bulan-bulan sebelumnya. Tujuannya adalah supaya tadi pasiennya tahu saya di kategori risiko yang mana ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah tahu faktor risikonya dan kategori risikonya, maka pasien diabetes dianjurkan melakukan puasa sesuai dengan anjuran dokter. Tentunya ada hal-hal yang sedikit berbeda kalau kita mau membandingkan dengan orang yang tidak diabetes ya, otomatis ada perbedaan treatment untuk orang yang diabetes.
Rektor UB Profesor Nufil Hanani mendorong agar para profesor di lingkungan Universitas Brawijaya mampu menonjol dengan kepakaran masing-masing. Nufil meyakini bahwa daya saing kampus salah satunya terlihat dari kepakaran para guru besarnya. Untuk itu, Nufil berharap agar organ Dewan Profesor di UB dapat merumuskan program dan kegiatan yang meningkatkan daya saing kampus dengan kepakarannya. Prof. Huda, Bu Aul, Prof. Fasya, salah satu reputasi yang membuat terkenal adalah kalau kita melihat daya saing Universitas Global itu salah satu daya saingnya adalah daya saing kepakaran dosennya. Saya sih yakin-yakinnya kalau ahli kompor pastilah Nur Huda di Indonesia. Yang tepuk tangan Pak Nur Huda, kan gitu ya. Nggak tahu sekarang, ini kan mau pindah kelihatannya Prof. Nur Huda ya, sweet kelihatannya. Dulu siapa ahli kompor mesti Nur Huda, kan gitu ya. Nah, itu jadi salah satu dulu saya dikenal dengan ketahanan pangan. Begitu saya jadi dekan, begitu saya jadi rektor, ilmu saya sudah hilang separuh, Prof. Sudah ya teman-teman dulu ya. Jadi nggak sempat gitu ya. Jadi oleh karena saya berharap betul nanti bagaimana daya saing kepakaran ini melalui inovasinya, melalui tulisannya menjadi sangat penting. Itu sekalian, jadi mohon nanti gimana sih formatnya Dewan Profesor ini, apa yang harus dikerjakan, monggo ya. Nggak ada bentuknya yang jelas gitu ya. Kita buat sendiri saja, jam gitu ya. Buat sendiri. Kalau anggarannya insya Allah bisa kita fasilitasi selama tanda kutip meningkatkan reputasi Universitas Brawijaya. Dalam proses pendaftaran bakal calon rektor UB periode 2022-2027, umur pendaftar tidak boleh lebih dari 60 tahun. Tidak hanya itu, Profesor Simon Bambang Wijanarko selaku Wakil Ketua Majelis Wali Amanat UB juga menyampaikan bahwa peserta wajib menyertakan bukti kepemimpinan. Tidak hanya dekan dan wakil dekan saja, namun rekam jejak sebagai kepemimpinan seperti ketua laboratorium, ketua departemen, serta ketua jurusan juga boleh mendaftar. Mungkin putra-putri yang terbaik dari seluruh Indonesia, ada partisipasi dari mungkin perguruan tinggi yang lain, atau mungkin juga warga UB sendiri yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ada. Tidak melulu harus mantan dekan ya, tapi siapa yang pernah ada rekam jejak kepemimpinan, misalnya ketua departemen, ketua jurusan, atau kepala lab, apakah lektor kepala, bisa dokter saja, atau profesor, itu saya harap bisa berpartisipasi dengan baik di sini, dan percayalah panitia ini akan bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang ada. Itu harapan saya, makin banyak calonnya ya makin bagus kan, sehingga banyak pilihan yang bisa dilihat oleh menimbang bahwa waktu pendaftaran telah habis sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 2, bahwa proses pendaftaran telah menghasilkan jumlah pendaftar lebih daripada yang ditentukan. Berjumlah 6 orang yang bisa saya sebutkan secara berurutan adalah: 1. Profesor Marjono, 2. Profesor Imam Santoso, 3. Profesor Undi Ludikto, 4. Profesor Widodo, 5. Profesor Chandra Fajri,
Dan 5, Dr. Andi Festawijaya. Pemirsa, dalam dunia digital saat ini, transaksi dan investasi menggunakan mata uang kripto menjadi salah satu pilihan. Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang sebagai media pertukaran menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. Mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin. Namun, resiko investasi dan transaksi menggunakan mata uang ini juga cukup tinggi. Mata wang kripto adalah bukan mata wang. Sebab itu Indonesia, saya tengok salah satu-satunya negara yang melarang keraslah penggunaan kripto sebagai mata wang. Di Malaysia pun tidak mengiktiraf kripto sebagai mata wang, tetapi saya nampak Malaysia lebih fleksibel. Sebab apa? Malaysia mengiktiraf kripto sebagai aset digital. Apabila dia ada aset digital, kita anggap ia ada nilai. Ia boleh kita buat transaksi apa-apa saja transaksi menggunakan kripto. Tetapi Indonesia tu macam lagi ada strict sikit lagi lah. Saya nak kena tahu juga apa lagi restriction. Indonesia tu lagi ketat. Walaupun semua negara sekarang ini tidak mengiktiraf Bitcoin sebagai mata wang, tetapi kita macam lagi mudah sebab kita boleh anggap ia sebagai aset digital yang kita boleh juga lakukan pembayaran, tetapi kita tidak menilaikan barang-barang kita tu dengan Bitcoin, dengan kripto. Tapi di Indonesia dia lagi ketat untuk melakukan transaksi menggunakan kripto ini. Kita harus bertransaksi dengan Bitcoin sebagai perantara pembayaran. Nak pindah wang, pindah aset semua tu, tetapi perlu menjauhilah skim pelaburan Bitcoin. Boleh nak lakukan transaksi Bitcoin, kita buat sendiri, nak bayar sendiri, nak pindah wang sendiri, kita nak simpan saja sendiri. Kalau tak apa, kita tak payah tengok harga sentiasa turun naik, kita simpan saja selama 1 tahun. Tiba-tiba kita sudah kaya sebab harganya sudah naik. Itu tak apa, tak ada masalah. Yang kita perlu jauhi ialah skim pelaburan Bitcoin yang menawarkan pelbagai penipuan, iaitu perlu jauhi. Ya, disebabkan oleh Bitcoin di Malaysia diiktiraf sebagai aset yang bernilai, aset digital yang ada nilai, ada value, maka setiap pemilikan diikut nisab emas, ya. 85 gram emas serta cukup tempoh, cukup hal pemilikannya selama 1 tahun, wajib wajib ke atas pemilik Bitcoin itu untuk membayar zakat harta sebanyak 2.5% daripada nilai semasa Bitcoin tersebut. Kesempatan menerima award IISMA untuk menempuh kuliah di University of Zagreb dimanfaatkan oleh Ogi Wellen Barus, seorang mahasiswa Fakultas Pertanian UB, untuk membangun jejaring mahasiswa secara internasional. Ogi menuturkan, selain mengikuti kuliah dan short course, dirinya selama di Hungaria juga aktif untuk mengikuti beberapa organisasi seperti Erasmus untuk berjejaring secara global. Jadi, waktu berkuliah di University of Zagreb itu aku ada ambil 4 courses. Yang pertama yaitu Health Promotion, Lifestyle, dan juga Deviance. Yang kedua itu Introduction to Hungarian Culture. Untuk mata kuliah yang ini, jadi kita diajarin tentang history dari Hungary, terus juga gimana sih kebiasaan-kebiasaan mereka, terus juga ada istiadat mereka, gimana kita belajar tentang culture. Terus yang ketiga itu ada English Language Development with Games and Exercise. Terus yang terakhir itu Hungarian Tourism. Nah, untuk di Hungarian Tourism ini kita diajak nih sama untuk city tour, diperkenalkan tourist attraction apa yang ada di University of Zagreb dan juga dari kota Zagreb itu sendiri. Untuk organisasinya, aku ngikutin organisasi ESN atau Erasmus Student Network. Basically ini organisasi untuk teman-teman Erasmus, tapi kita juga para awardis IISMA bisa ikut. Nah, di sini kita banyak banget kegiatannya, mulai dari ada fall festival, terus juga ada kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul lainnya. Ini berguna banget buat kita memperbanyak network, apalagi di sini tuh banyak banget international students dari berbagai negara, dari Spain, dari Prancis, dari Jerman, dan banyak banget yang lainnya.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.